Oke, selamat siang semuanya. Halo. Siang, Bu. Siang. Ya. Siang, Bu. So, Siang. oke, hari siang ini learning about TOEFL. Is it right? Kita belajar tentang TOEFL. Can you hear my voice? Bisa mendengar suara saya? Yes. Loud and clear. Can you? Can you hear my voice? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Is it clear enough? Is it clear enough? Jelas ya suara saya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Yang lain ribut banget, Bu. Oh, Bu, yang lain ribut, Bu. Tolong di-mute. Ya, tolong di-mute. Ada, Bu. Oke. Tolong yang lainnya di-mute ya, supaya tidak terjadi gema di sini. Mute on. Oke. Materi ini. Jadi tinggal switch itu kan. Ya. Okay, good afternoon, selamat siang semuanya. May I introduce myself? Saya kenalan dulu ya. My name is Bu Emi, or you just can call me Bu Agnes, that's okay too. Bisa dipanggil Bu Emi atau Bu Agnes, tetapi bukan Agnes Monica ya. Is it? Can you hear my voice? Yes. Okay. Yes. Yes. Loud and clear. Now, we have tips and tricks on TOEFL and for reading comprehension untuk reading, ya. Belum balik. Nggih. Rame, Bu. Start at 3 and will be finished for about 1.5 or 2 hours. Yeah. So here we are, some tips and tricks on TOEFL. So if you have question, you just ask me, and yeah, my name is Bu Emi ya. You just call me Emi or Bu Agnes. That's okay. Any question so far? Ada pertanyaan dulu? Atita sembahyang banyak sekali yang ikut ya, ada 100 berapa yang ikut. So I cannot, you cannot introduce one by one ya, tidak bisa memperkenalkan satu-satu. That's okay. Time is limited, ini sangat terbatas. We start. We know that we are studying TOEFL because TOEFL is very important thing. TOEFL adalah sesuatu pembelajaran bahasa Inggris yang sangat penting. And there is 3 parts on TOEFL. I mean, there is a structure, and there is reading, and also listening. And today we will have tips and tricks on TOEFL, especially for the reading comprehension. Hari ini kita akan belajar tentang reading comprehension, bagaimana tipnya, bagaimana cara-caranya, triksnya ketika Anda mengerjakan reading comprehension. The TOEFL for reading comprehension. For the reading comprehension, there will be 50 multiple choice. Ada 50 pertanyaan yang bersifat memilih ya, multiple choice, dan waktunya adalah 55 menit. You know that on TOEFL the time is too limited, so you have to manage the time for doing the TOEFL test, especially for the reading comprehension.
the tricks for reading comprehension in general. Mbak Hendy kok rasanya dulu? Biasanya itu mouse. Oh yang itu kan. Oh iya. So in general, first of all, we have to be familiar with the direction. Anda harus tahu betul dengan perintah-perintahnya ya. So you should be completely familiar with the direction before you take the test. So when you do the test, the most important thing is that perintahnya atau we just call the direction. You do not need to spend time reading the directions carefully. Anda tidak perlu membaca perintah itu secara detail atau teliti, cukup dilihat secara general, secara umum apa perintahnya. So the most important thing is that the direction. Okay, and the second one, when you do the reading comprehension, is that you do not spend too much time reading the passage. Nanti Anda akan mendapatkan bacaan cukup panjang, cukup banyak dalam reading test, dan Anda tidak memerlukan untuk membaca teks itu. Jadi tidak perlu dibaca teks itu satu demi satu seperti membaca koran, seperti membaca WA. Ya, do not do that. So in this case, do not spend too much time reading the passage. And the other ones that you have to do is that when you do the reading test, is that you have to read the question first and find the answers in the passages. Anda lihat nanti di dalam pertanyaan itu ada pilihan-pilihannya dan Anda harus memilih yang betul mana dari jawaban-jawaban itu. You do not have to read the passage in depth. Just skim the passage. You know what does it mean, skim? Skim is that you have to know the general. In general, secara umum saja Anda harus mengetahui reading itu, bacaan itu. Tidak perlu secara detail, tidak perlu membaca in depth, deeply, secara mendalam satu-satu tidak perlu. Jadi Anda cukup membaca in general. It means that you know atau the structure of the reading text. So this is what does it mean by do not spend too much time reading the passage. Because the time is only 55 minutes and there are so many reading passages that why you have to read it not in a depth, but you have to read the text, just skip the passage. And number 3, do not worry if you are not familiar with the passage. Di dalam reading text nanti TOEFL biasanya bacaannya bervariasi sekali. Banyak hal-hal yang mungkin Anda tidak tahu, mungkin tentang kedokteran, mungkin tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang Anda tidak paham. But in this case, the most important thing is that do not worry, tidak boleh cemas. Anda harus tetap membaca, mengerjakan tes itu, walaupun Anda tidak tahu apa yang ada di bacaan itu. I mean, the tip for, okay, the passage have provided the information you need to answer the question. You do not need any background knowledge. Anda tidak perlu khawatir, wah saya tidak tahu tentang kedokteran, wah saya tidak tahu tentang ilmu pertanian. So you just read it. You just find out the scheme, the general idea of the text, not the detail. Okay, so every information will be given on the test. Semua informasi akan diberikan untuk bisa membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam reading text. Okay. And the other ones that you have to know also is that do not spend too much time in question you are unsure. We believe that there are so many questions on the text, and some of them maybe you do not know what does it mean. What is the answer for it? So do not spend too much time. Artinya apa toh? Itu artinya adalah jangan terlalu terpancang pada hal-hal yang Anda tidak tahu, Anda tidak yakin.
Because remember again that the time is too limited. Waktunya hanya 55 menit, bacaannya banyak sekali. Kalau nomor 1 saja Anda tidak tahu jawabannya, Anda terpancang, terpana pada nomor 1 selama 10 menit atau 15 menit. Is wasting time. Waktunya akan terbuang ya. Jadi if you do not know, just leave it. Tinggalkan dulu, kerjakan yang paling mudah, yang menurut Anda bisa dikerjakan. Lalu nanti kembali pada soal-soal yang tidak bisa dikerjakan atau Anda tidak tahu, or you mean, what does it mean? Unsure. Understand that? So first thing first, sudah diberi bold ini ya, direction. Perintahnya harus dipahami. Jadi nanti ada beberapa perintah-perintah dalam TOEFL itu spesifik sekali. Semua TOEFL itu hampir sama perintahnya. Jadi hafalkan perintahnya. Oke. Lalu jangan dibaca. Walaupun, jangan dibaca terlalu detail. Walaupun Anda tertarik dengan bacaan itu, do not spend the time for the reading the passage. Remember that you have limited time. Okay? And don't worry, kalau Anda tidak tahu tentang bacaan itu, tidak usah takut, tidak usah cemas. Aduh, tidak tahu saya. Don't worry. Do it. Okay? And the last, for number 4, is that you do not spend too much time on question you are not on. This is the general trick for the TOEFL test, especially for the reading. Okay, is there any questions so far? Ada pertanyaan dulu? Am I too fast? Saya terlalu cepat? Edo. Sir. Sally. Next, Bu. It's okay, clear enough? Oke. Oke, lanjut. Oke. Ya. Jelas ya. Oke. Sekarang kita lihat tip tricks yang pertama. Ini hijau. Skill 1. So the first skill is that what we call main idea question. For the main idea question, there are specific question for it. Kalau Anda menemukan pertanyaan-pertanyaan ini, what is the topic? What is the subject? What is the main idea? What is the main point? What is the primary concern? What is the best item? Okay. This is what we call main idea. Tolong diperhatikan direction-nya ini loh ya. Tadi kan saya bilang ada perintah trik pertama, direction, perintahnya itu apa? Nah ini, kalau perintahnya itu menanyakan tentang main idea, pertanyaannya ini. Nanti Anda kalau punya materinya tolong diberi garis bawah ini, ada topik, subjek, ini dihafalkan loh perintahnya ini, supaya Anda tahu bahwa ini adalah tentang main idea. Oke, ini bisa dilakukan dalam paper and computer based test. Oke, and the next. Ketika ada pertanyaan seperti ini, main idea, how do we find this answer? Most of them, saya katakan, most of them find it in the first sentence of each paragraph. Tolong diberi bold, first sentence of each paragraph. Understand that? Jadi kalau tipenya seperti ini, jawabannya ada di first sentence of each paragraph. Karena setiap paragraf selalu memberikan main idea pada kalimat yang pertama. Jadi artinya, kembali tadi teorinya, tidak usah membaca bacaannya seluruhnya. Kalau pertanyaannya seperti ini, nah dibaca ini, triksnya apa? Baca baris yang pertama, kalimat pertama. Karena topik sentence biasanya ada dalam first sentence of each paragraph. Okay. And then how to answer the question?
to answer the questions. So you read the first line of each paragraph, and then you look for a common theme or idea in the first lines, and then pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Dan ambil yang terbenar, paling benar, dan buang yang tidak betul. Oke. Ketika Anda sudah membaca topik sentence, Anda melirik atau ya mata Anda berpaling pada soalnya dan lihat jawaban-jawabannya, pilih yang paling tepat. So this is the way to answer the main idea question. We do not need to read it all of the passage. Don't you think so? Don't you think so, Danny? Murti? Siapa lagi nih? Oke. Tidak usah dibaca semuanya ya, tetapi cukup dibaca pada bagian yang pertama. Untuk tipe pertanyaan main idea question. Hello. Hello. Mrs. Okay. Can back the again, but I don't learn. Well, the internet not good. So, what do Excuse you me. want? Bisa Ibu diulang. diulang? Iya, mohon maaf karena tadi the internet cut, terputus. Ya, saya ulang secara cepat ya, karena berarti masih banyak sekali. Iya, Ketika Anda menjawab, saya langsung ke skill aja ya, main idea question ya. Ada pertanyaan TOEFL yang mengacu pada main idea, ide utama dari bacaan. Ini tipe pertanyaannya seperti ini. Tolong diperhatikan. Tipenya ini. Lalu, di mana jawaban dari pertanyaan seperti ini? Ada pada first sentence of each paragraph. Oke. Cara menjawabnya bagaimana? Ya dibaca first sentence-nya. Kalau sudah dibaca first sentence-nya, lalu Anda lihat soalnya, lihat yang paling betul. Hilangkan yang tidak betul. Understand, Wahyudi? Ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa understand? Oke. Understand. Dikatakan tadi bahwa time is limited. Waktunya terbatas, jadi tidak boleh membaca semua paragraf itu karena akan membuang-buang waktu dan tidak ada gunanya. Anda membutuhkan kecepatan waktu, kecepatan berpikir, kecepatan mengerjakan soal ya. Oke. Sudah ada lagi? Let's say, ya. So here we are, the example. Satu saja ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini adalah sebuah contoh dari passage 1. Anda baca pertanyaannya dulu. Karena tadi sudah dikatakan bahwa yang utama dalam mengerjakan TOEFL adalah perintahnya. Dalam membaca ya. Bukan membaca bacaannya. Bacaannya malah ditinggal dulu. Perintahnya apa? Oh, ini topik. Ini ada topik. Oh, ini main idea. Wah, berarti cari di baris yang pertama. Oke. Kemudian Anda membaca. This is about weather. Hot, humid weather. That occurs in the United States in July and August. It's commonly called the dog days in summer. Okay. So the topic is, what is it? What is it? Ayo, siapa yang mau jawab? Do we talk about dogs like fly to play during the summer? No. Do we talk about the causes of hot and humid weather? B, Mrs. B. Ya, Anda sudah bisa menjawab kan? Cepat kan? Tidak usah dibaca. Sesudah itu nggak usah dibaca lainnya, karena tidak ditanyakan. Yes, Mrs. Ya, oke. Ini caranya. Jadi nanti yang lainnya dikerjakan sendiri, dites sendiri. Jadi ini tipenya adalah tanya topik, tanya the main idea. Maka Anda tahu tadi cara menjawabnya. Ini seperti ini. Ya. The next, nanti kalau ada waktu latihan lagi ya. Sekarang kita teruskan saja skill 2. Ask about stated detail question. Nah, ini yang ditanya tidak main idea. Tetapi yang ditanya adalah,
detail. Pola kalimatnya tanya ini. According to the passage. It is stated in the passage. The passage indicates that which of the following is true. Berbeda dengan tadi main topic itu kan lain pertanyaannya. Ini bertanya tentang detail question. Okay. Then the answer is that the answer tempat jawabannya di mana? Ayo tempat jawabannya di mana? In order in the passage. You know that every passage setiap bacaan itu topik sentence pasti di atas. Ya, tidak semuanya sebetulnya, ada yang di bawah. Kemudian sesudah itu, after that, we have the illustrations for the topic sentence. We have the description for the topic sentence. Itulah yang ada di dalam kalimat-kalimat berikutnya. Itu yang ditanyakan dalam detail question. Jadi tidak mungkin Anda menemukannya itu di atas. Karena itu detail. Tapi kalau topik sentence tadi pasti di atas. Oke. Tapi kalau detail, ya ini polanya ini seperti ini. Itu carilah di tengah. Atau in order in the passage. Not in the top, on the top. Or the bottom. Ya. Cara menjawabnya bagaimana? Choose a keyword in the question. Sekali lagi harus melihat perintahnya. Yang dibaca adalah questionnya. Kemudian skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Buang yang tidak benar. Oke, coba kita lihat latihannya. Okay. Which of the following is mentioned in the passage as what the Colorado River gets to the southwest? Coba. Ini keywords-nya apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Keywords-nya apa? Ada Colorado River, is that right? Ada southwest. Dicari di sini. Dicari di sini. So what is it? The answer. Kanal. Huh? Kanal. D. True kanal. D. Through the canals. Ya, through canals. Oke. Jadi Anda lihat di dalam passage ini, keywords-nya adalah Colorado River dan juga gets to the southwest. Kalau ini, keywords-nya apa? Imperial Valley. Imperial Valley. Ya. Maka dicari di bacaan ini Imperial Valley. Biasanya untuk TOEFL test itu diberi line berapa gitu biasanya. Lebih mudah Anda mencarinya. Tapi kalau tidak ada ya cari aja. Kan bisa melihat ada kata Imperial. Cari di sini. Okay. The Imperial Valley in Southern California is an example of a such place. It is vast and productive agricultural area that was once cultivated. Two question C. Produce other agricultural goods. C. Productive agricultural area and good. Yes. Yeah? Yeah. Oke. Sudah jelas? Okay. Sekali lagi tidak baca semuanya. Kalau memang pertanyaannya tidak meminta main idea, ya tidak usah. Tetap Anda mencari apa yang ditanyakan. Okay. Number 3. Two unstated detail questions. Ya, unstated detail question. Ya, tadi disebut tadi ada ini kata ini ya, tetapi di sini tidak di-stated, tidak disebutkan. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except. Sama saja toh dengan yang tadi. Hanya Anda memilih yang tidak disebutkan. The answer to these questions are sama in order in the passage. Caranya menjawab, choose keyword kembali. Scan the appropriate. Do you know what is it to scan? To scan adalah mencari tempat di mana kata-kata itu ditanyakan. Yes. Atau ide ditanyakan.
Kemudian ketika sudah menemukan the keywords, Anda membaca secara cepat. That keyword idea. And you understand what does it mean? After that, you look the answers. They are definitely true according to the passage. Kemudian hapus yang tidak. Okay. So, here we are. Can you do the passage one? Ya, kata accept itu besar. Itu artinya tidak disebutkan. Anda lihat di situ tentang blood plasma. It's a clear, almost colorless liquid. It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. Okay. Kemudian Anda ditanya, all of the following are true about blood plasma, except that. Except apa? Deep color, okay. Blood cells have been taken out of it. Mana? A, B, C, D, cepat. Betul. C. Kan itu colorless. Tidak berwarna kan? Ya kan? Oh, iya. Jadi yang tidak disebut semuanya ada di sini. BCD ada semuanya di dalam bacaan ini. Kecuali colored liquid. Understand that? Oke. Ya. Oke. Saya. Number 4. Imply detail question. It is implied in the passage that it can be inferred from this that this was likely that what probably happened. Okay. Kembali seperti tadi, cari di order in the passage. Ya, kata kuncinya dicari seperti tadi, keywords-nya apa. Kemudian dicari di bagian mana keyword itu. Kemudian dibaca, petunjuknya hampir sama kok. Kemudian cari jawaban yang paling betul. The same strategies with skill 2, skill 3, and skill 4. Jadi yang dibaca apanya dulu? Pertanyaannya, bukan paragrafnya. Kemudian kata kuncinya apa? Kemudian dibaca di teks yang ada kata kuncinya itu, baru dipilih secara cepat jawaban yang paling betul. Understand that? Siapa yang mau bertanya dulu? Ini sama, teorinya sama, triknya sama. Yaitu you just read the question first, and then the second one you scan the word on the passage. Jadi mengerjakan TOEFL itu matanya harus kemana-mana ya, naik turun ke sana, ke kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah, begitu kan, supaya Anda bisa menjawab dengan bagus. Kemudian ketika sudah ketemu passage-nya, keywords-nya, baca, and then you answer which one is the true answer. Ready for the exercise? Hari pertama. Ready? Ada pertanyaan serius sekali nih, Seto juga serius sekali. Is it confused? Seto, do you think it's difficult to understand that? Seto? Sergio? Ervan Ya. Baru bergabung ini. Iya Ibu, tadi koneksinya terganggu Ibu. Waduh, ya sudah. Ini ya sudah, ikut saja ya. Saya kalau ulang lagi ya repot ya temannya. Ya Ibu. Ya, Ya nggak apa-apa Ibu, saya sambil mengikuti saja Ibu. Ikuti saja ya. Oke. Siap Ibu. Bu, itu skill keberapa ya? Hah? Bu, itu skill berapa itu? Itu skill keempat. Halaman. Ini nih, skill keempat. Nah. Metodenya sama dengan 234. Ingat itu 234 itu metodenya sama. Yang dibaca itu bukan passage-nya, tapi pertanyaannya.
Kalau modelnya seperti ini, ada implied, inferred, likely. Ini sama dengan mencari detailnya tadi. Oke. Kemudian cari keyword dan dibaca bacaannya. Ini contohnya. Could you find the answer? Ya. Pertanyaan nomor 1. The Sears Tower is probably. So we are talking about keywordsnya apa? Sears Tower. Iya, sudah. So you do not know what is it Sears Tower, nggak usah bingung. Don't be frustrated. Waduh, apa ini Sears Tower? Don't be confused. Don't be frustrated. Everything about Sears Tower is on the passage. Semua yang ada tentang Sears Tower ada di dalam bacaan. So keywords is Sears Tower. Cari kata Sears Tower di dalam bacaan. Ya. Sudah ketemu? Bacanya cepat loh, jangan pelan-pelan waktu Sudah ketemu Bu pada bacaan pertama. Ya, sudah. Jawab cepat. A, B, C, D. B. 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 Ya, that's it. Ya kan? Jadi Anda sudah tahu sekarang cara membaca. You do not read all of the passage, but you know what is the answer, the correct answer. Don't you think so? Betul ya? Jadi tidak usah baca, tapi sudah tahu jawabannya betul. Karena punya trik-trik, punya trik dan trik bagaimana membacanya, menjawabnya. Oke? Terus, nanti kita latihan terus kalau waktunya masih ada. Oke. Skill 5. Ini yang menjadi masalah bagi orang yang belajar bahasa Inggris. Karena kadang-kadang pronoun itu it's different from Indonesia that we have it. Oke, kembali kita melihat pertanyaannya. The pronoun bla 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 in line X refers to which of the following. Pronoun itu apa? Pronoun, what is it? Pronoun? Pernah dengar pronoun? Maaf saya minum dulu. What is it? Pronoun? Ada yang tahu pronoun apa? Kata ganti Bu, kata ganti. Hah? Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti apa yang diganti? Kata kerja, kata sifat, kata keterangan? Subjek. Kata benda, namanya saja pronoun untuk kata benda. Oke. Jadi yang diganti di sini bukan adjektif, bukan verb, bukan adverb, tetapi noun. The pronoun this. Oke, nanti ditanyakan begitu. Inline this. Nanti ditulis itu semuanya. Jadi itu sebetulnya mudah kalau Anda bisa mengamati secara teliti dan cermat. Karena perintahnya jelas sekali. The pronoun this. Inline this refers to which of the following. Okay. The line where the pronoun is located is given in the question. Pertanyaannya dicermati, bukan bacaannya. Pertanyaannya dulu. The line, pronoun itu diletakkan di mana? Itu ditanyakan dalam question. The noun that pronoun refer to is generally found before the pronoun. Cara menentukan pronoun itu, biasanya pronoun diletakkan sebelum pronoun itu disebutkan. Oke. Jadi misalnya, the people bla 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 bla. The people bla 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 bla. Kemudian pronounnya diganti dengan apa? Kata ganti benda untuk the people, they. Okay, yeah. So the pronoun found before the pronoun itself. Dan the noun, kan tadi pronoun adalah pronoun. Jadi noun yang di refer tadi berada di sebelum pronoun itu. Jelas? Ini teorinya agak kompleks, tapi coba Anda lihat. Oke, cara menjawabnya bagaimana? Locate the pronoun on the passage. Cari pronounnya tadi yang ditanyakan di dalam bacaan. Oke, look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Anda tahu bahasa Inggris ya? Kalau plural diganti they, singular she, he, it. Is that right? Okay. And try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Dibaca lagi konteksnya, jawab bacaannya. Jawab pertanyaannya. Oke. Coba sekarang latihannya. Bacaannya ini. The pronoun it. Pronoun it. Sudah ketemu?
In line, Udah C. refers to Harvest Moon. harvest moon. C. Karena kata benda C. sebelum pronoun it adalah harvest moon. Harvest Moon. Iya, tidak full moon. Jauh sekali kalau full moon. Apalagi the sun. Ya kan? Tidak. Tapi Anda tahu kata bendanya kenapa? Bagaimana menentukan kata benda? Ini ada the, bukan the, kan? Delok, bukan the. Ada the di sini. Berarti ini Ya, adalah kata the. benda. Maka benda, ya. sebelum ada it yang ditanyakan, sebelumnya adalah kata benda the harvest moon. So the answer is the harvest moon. Okay, number 2. Okay. The word line. Cari di baris kedua. Kan line 2 itu baris kedua kan? Line 2. Ya, line 2. Line 2. D. Ketemu sudah D? Gimana ya D-nya? Oh, bukan line 2 ini. Line 3 ya? Line 3, line 2. Where is it? Line. The word. The kind itu kan Bu, the kind walk. They can walk They when the can moon walk. is out. Oh iya. Oke, they can walk ya. Tapi they can walk bukan walk ya. They can walk. Oke, ini kan line 3 ini 1, 2, 3 ya. Agak diranas sebentar ini. They. Oke. Line 2. Reverse to Farmer. Farmers. Oh, huh? Farmers. Farmers. Anda ingat bahwa they itu selalu mengacu pada plural. Maka Yes, tidak mungkin plural mengacu orang. pada single word. Benda, jadi Benda. orangnya. Benda plural, karena they itu selalu mengacu pada plural. Do we need to read all of the passage? Kita membutuhkan semuanya? Tidak kan? No. Ya, cukup melihat perintah. Oke, skill 6. Vocabulary and context creation. Ya, ini yang agak susah. As we know that on the TOEFL test, it is forbidden to bring the dictionary. Tidak boleh bawa kamus loh. Ya. Maka kalau Anda kata susah yang ditanyakan, tidak boleh membuka kamus. Anda harus melihat makna kata itu melalui ya, melalui konteks. Konteks artinya ya teks itu sendiri. What is the meaning of X in line Y? Susah nggak sepertinya. Nggak punya kamus, kok ditanya makna itu bagaimana? Ada caranya. Okay. Atau model pertanyaannya begini. The word X and 9Y is closest in meaning to. Okay. Di dalam komputer test, sama pertanyaannya. Kalau ada ungkapan meaning, it means that we are asking to be the question asked about meaning, arti. Atau could be replaced by. Okay. So where to find the answer? Information to help you understand the meaning of an unknown word can often be found in the context surrounding the unknown word. Yang menjadi masalah kita dalam belajar bahasa Inggris adalah tidak tahu kata-kata yang susah, asing, kemudian Anda putus asa. Don't do that. You can find the meaning of unknown word on the context. You know what does it mean context? Ya teks itu sendiri. Words surrounding the passage, words surrounding the text. Teks itu memberikan bantuan, memberikan informasi tentang makna kata tidak kita ketahui. How do we answer it? Find the word in the passage. Kan sudah ada keywords-nya tadi keywordnya, kemudian dicari di passage, kemudian dicari, dibaca pertanyaannya, kemudian look for the context, and choose the answer. Ada pertanyaan dulu? Siapa yang bertanya?
Ini agak susah ini karena meaning. Sudah jelas? Lanjut. Ya, kita Go. Oke. Bacanya itu. Bacanya dilihat 1 menit saja. Kemudian pertanyaannya. Word pigment. Wah, apa ini pertanyaan? Bacaan apa ini? Tidak apa-apa, tidak tahu, tidak apa-apa. Test TOEFL itu tidak menanyakan tentang meaning word by word, one by one. But the general meaning. Okay, number 1. The word pigment in line 3. Bawah. Naikkan, Bu. Color. Oke. Sudah ketemu kata pigment? Sudah. Dibaca. Apa itu pigment? Tentang apa? Kalau membaca itu dari huruf besar sampai ke titik loh ya. Jangan separuh-separuh. Huruf besarnya. This is because Color, Bu, color. filamin. Color, Bu. Color. Hah? Color. Ya, color. Bukan Color. color. Ya, color ya. Oke. Bukan color loh ya. Nanti, what is the color? Colornya siapa? Okay. Number 2. Surface. Paragraf pertama. Cari kata surface. Waduh, kok kayak gini ya. Baca dulu. Meaning to. Top. Top, ya betul. Ya sudah pinter-pinter gitu Pak. Ya, itu caranya. Ya, pintar lah. Do we need dictionary in this case? Kita butuh kamus enggak? Kita butuh kamus nggak, Andika? Okay. Not. No. Sekali lagi, tes TOEFL tidak boleh bawa kamus ya. Tidak boleh pakai kamus. Oke. Nah, nanti dibaca Oke, lagi. Where question? Answer is. Where? Where ya, bukan where ya. Where? On paper test only where in the passage. On computer test only ya. Ini saya yang terangkan yang computer test saja ya. Sendiri. On paper test can be only on the line listed and the answer to the question. Kembali apa yang Anda katakan, cari keywords or idea in the question. Pertanyaannya itu tanya tentang apa? So what is it the question talking about? Okay. If you have already got the idea of the question, and then you can skim on the passage, looking for the keyword or idea. Pertanyaannya dipahami dulu. Ketika sudah paham tentang pertanyaannya, kemudian dicari di bacaan. Bacanya cepat ya, kemudian cari jawabannya, pilih yang terbenar, yang paling benar. Oke, jelas? Coba ini. Where in the passage does the author mention what heats the water in the geyser? Apa keywordsnya? Keywordsnya apa? Adika? Geyser. Tidak hanya geyser, heat. Scroll top. Hit water in the geyser. Kita sekarang dicari di sini dibaca. Dibacanya di Line 1. Ayo, di mana itu? Line 1 or 2. Line 1 until 2. Oke. Sudah jelas ya. Tadi jadi yang dicari adalah keywords-nya, dicari di dalam bacaannya, mencari jawabannya. Understand that? So first thing first, you just focus on the question, and you move to the passage, and you move down to the answer. Understand that? Jadi itu caranya. Kalau Anda bisa bekerja dengan cepat seperti itu, nanti bagus pokoknya.
Jadi pertanyaannya apa? Cari di bacaan, lihat jawaban. Itu harus cepat, secara otomatis, secara terlatih Anda bisa mengerjakan itu luar biasa nanti. Ini keywords-nya adalah Yellowstone, volcano, erupted at Yellowstone. Ada kata Yellowstone besar sekali ini. Cari nanti di bacaan dan pilih line 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang mana yang Anda pilih? Oke. Oh ini tracknya sampai berapa Mbak Andi? Sorry. Jadi sekarang sudah teorinya sudah selesai kan? Sampai mana? Teorinya sampai nanti latihan habis ini. Teorinya sampai skill 7. Is it the material up to skill 7? Betul? Materinya sampai skill 7 atau masih ada lagi? Ya udah skill 7 aja, Bu. Oke, 7 ya sudah. Kalau 7 tidak perlu diulang ya. Sudah jelas ya teorinya? Sudah. Oke, I understand. Ya. Thanks, Ma'am. Langsung tes aja, Bu. Ya lumayan Bu. Bu, di-share lagi boleh nggak, Bu, soalnya buat belajar, Bu? Loh, Anda tidak punya Langsung soal-soalnya? tes aja. No, So, we don't have. Akhirnya belum di-share, Bu. Di-share Oh, dulu. belum di-share. Ya, Bu, soalnya di-share lagi, Bu, buat belajar. Oke. Di grup ada katanya. Di grup Soal ada. Google-nya sekalian, Bu. Oh ya, nanti. Langsung tes aja, Bu. Belum ada, Bu. Ya. Belum ada Bu. Di WA grup. Di WA grup ada katanya. Oh Latih. ya, sudah ya, Bu. Ya, Bu. Belum ada. Saya belum masuk malahan Bu ya grupnya. Ya. Nanti bisa. Masuk Bu, nggak ada. Hah? Belum ada di grup, belum ada. Udah. Belum. Langsung tes aja, Di Bu. WA grup udah ada. Ya, setuju langsung tes aja. Udah ada. Ya, wes. Sekalian Langsung tes aja, Bu. Langsung tes aja sore ini. Wah, sudah di-share. Ayo. Sama Bu. Melki, sorry. Sudah di-share sama Melki. Tolong dicek di WA grup. Ya. Melki yang mana ya, Bu? Tarik sih. Monggo. Kalau saya apa? Ateta. Ateta mana Ateta? Ateta? Ibu, maaf, Kunci kamera Inggris, Bu. saya tidak bisa terlihat. Ibu, namanya siapa? Oh, saya sudah kenalan tadi. Nama saya Ibu Emi atau Bu Agnes. Oh iya. Oke. Bagaimana dengan Ateta Bu? Hah? Bu Agnes sesuai jadwal saja. Maksudnya? Bu Agnes sesuai jadwal Bu, saja. tes novelnya bisa nggak hari Senin, Bu? Pas Dari UJP. Besok tesnya soalnya ini enggak sih Bu? Wah, soalnya ya rahasia dong. Tapi tracknya seperti ini harus Anda kerjakan. Cara-cara mengerjakan seperti ini ya. Ya, Bu. Soalnya berapa, Bu? Hah? 50. Soalnya berapa? 50 soal untuk reading. Waktunya 55 menit. Bu, Oh, yang ya. skill, Oke. Bu, yang skill 7 ini diulang, Bu. Hah? Skill 7 kayaknya kok susah ya, diulang, Bu. Yang mana? Bu, kalau nggak lolos tolong dibantu ya, Bu. Waktunya bisa nih Bu. Saya bantu doa ya. Jangan, Bu. Dikontrol ya, Bu. Diulang, Bu. Ibu skill 7 diulang sedikit, Bu. Oke. Ya. Lucia di mana ya ini, Lucia? Hah? telat join, Bu. Skill 7 biar diulang dulu ya, teman-teman ya. Looping. Ya. Skill 7. Where 7. question. Ya, where question. Pertanyaan yang mengacu pada di mana itu ada di dalam bacaan ya. Tempatnya di mana itu di dalam bacaan. Maka jawabannya selalu angka. Nah, line 1, 2, line 4, line 6, 7. Gantung bacaannya ya kan. Ini jawabannya. Maka pertanyaannya seperti ini.
Where the passage does the author mention what hits the weather on geyser. Anda tidak perlu membaca semuanya kembali teorinya, tapi cukup jika cari kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya apa? Water. The weather. Water. Dikembalikan pada bacaannya. Oke. We do not talk about national park. Itu paragraf 2. Tidak bicara tentang Yellowstone, tidak. Tetapi geysers. Maka kita lihat di sini adalah line 1 dan 2. Oke, siapa tadi bertanya? Jelas? Oke, jelas. Ini caranya begitu ya. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Jelas. Where at the passage does the author said how long it has been since a volcano erupted at Yellowstone. Ketika sudah ada ini kata kuncinya apa? Volcano. Yellowstone. Yellow. How it has been since a volcano erupted at Yellowstone. Cari. Ya, nah. Mana, Bu? Oh ya, di mana? Coba Anda coba kok saya yang tanya. Si. Sudah? Di paragraf kedua. Paragraf kedua. Ada erupted ini? Line 7, line 7. 2, 3. 5. Line 7. Ini kan kalau begini ini 5 ini loh. 5 itu ya berarti di sini. Together. 6 ini. Jadi there have been. Oh, okay. Ini adalah 7. 5 dan 7. Oh, itu. Oh, saya nggak tahu itu, Bang. Ya. Jadi di sini sudah diberi kasih 5, 10, 15. Anda tidak usah menghitung satu-satu, sudah diberi. Sinyalnya jelek. Nih. Oh, oke. Oke, begitu ya. Ya, ada lagi. Jawabannya yang mana itu, Bu? Ya, lain 7. Yang 7. line 7. Wah, ngeyel terang. 78 ini. 78 ya. Lain 78 ya. Ya. Ngeyel terang. Kalau tadi lain 1, 2. Ini yang nomor 2 line 78 ini yang D ya, Bu ya. Benar, Mbak. Ada lagi pertanyaan? Boten, Bu. Besok masih ya, Bu? Saya sudah tidak. Saya akan hanya untuk reading. Tapi yang lainnya nanti ada Bu Teti, ada Pak Yose untuk listening. Tapi saya hanya reading. Oke, ma'am. Oh. Ada yang lagi yang ditanyakan? Bu, kalau nggak lolos bantuin lah, Bu. Bu, yang skill 4 sedikit, Bu. Halo, Ibu. Skill 4, Bu. Skill 4. Ya. It is simple detail question. Ini adalah pertanyaan yang mengacu pada detail. You know detail? Detail itu hal-hal yang apa ya? Ya detail ya, yang informasi yang apa itu? Rinci. Rinci. Kalau ada detail question, Anda jangan mencari di atas baris pertama. Karena detail itu selalu di bawah baris pertama. Karena yang pertama itu biasanya adalah pertanyaan nomor 1 tadi. Idea, theme, something like that. Okay. Jadi ini sudah di tengah ya, Bu? Hah? Biasanya ada di tengah. Di tengah. Posisinya ada di tengah. So it is simply the passage that it can be inferred from the passage that tolong dihafalkan detail question-nya, tipe-tipe pertanyaannya. Jadi dalam belajar TOEFL nanti, yang dipelajari adalah bentuk pertanyaannya. Ketika ditanyakan seperti ini, mencari jawabannya di mana, bagaimana cara menjawabnya. Oke, itu yang harus Anda kuasai. Maka ini diberi kotak ini, nah ini adalah strategi dan triknya. Jadi Anda berangkat tes sudah paham dengan bentuk pertanyaannya seperti ini, carinya di mana, in order in the passage, oke.
Dan cara menjawabnya bagaimana? Cari kata kunci, cari di bacaan, dibaca dengan cepat, cermat, dicari jawabannya. Itu saja. Jika saya katakan gerakan matanya adalah menjawaban pertanyaan, lalu ke atas bacaan, lalu ke bawah menjawab. Itu harus cepat. Ketika Anda melakukannya itu dengan cepat, akhirnya Anda akan menemukan jawaban dengan cepat dan score will be the best atau the good one for you. Oke, sudah? Enough. Nah, apa lagi? Apa lagi ada pertanyaan? Terakhir ya, Bu. Oh. Apa? Is there any question? Terutama tadi yang terlambat masalah internet? Saya terlambat, Bu. Pertama, Bu. Apa yang Terlambat ditanyakan? makan. Hah? Hah? Tes, halo tes. Tes, apa yang ditanyakan? Masuk. Apa yang ditanyakan? Bu nggak latihan soal-soalnya ini loh. Jadi sebentar, saya mau latihan, tapi saya tunggu dulu pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini sebentar lagi ada latihan sudah. Iya, buka soal aja dari. Minta jaminan lulus. Semoga lulus ya, Bu. Amin, amin. 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 500. 500. Semoga Amin. semuanya lulus, Bu. Kunci jawaban, kunci jawaban. Eman-eman Kunci dong. jawaban. Jawabannya, Bu. Amin. Kunci jawabannya, Bu. I hope everything is okay, Bu. Bu, kunci jawaban, Bu. Saya tidak punya. Tarik, sis. Cari kunci. Monggo. Saya nggak punya Ya, kunci. Bu, ayo latihan soalnya, Bu. Ya, ini sebentar lagi. Ya, siap latihan? Ya, Bu. Kita pakai Ya, setengah jam Bu. untuk latihan, ya. Perkenalan, siap. Halo. Masih ngechat kunci jawaban. Wes di mood. Soal apa ya ini? Oke. Ayunan kayaknya. Ayo dikerjakan. Tolong di-mute. Ini apa jawabannya? Kalau yang tidak berkepentingan pergi saja. Number 1. The passage mainly discusses apa? Dibaca barat yang pertama. Si jawabannya ya, Bu. Si. Apa sih? Ayo, atau C? Ini di depan Misi. di belakang, Bu. Si. The deer is distinctive animal, easily recognized by the antler that adorn most species of male deer. Dear. Si. Not D, of course, but can be A or C. Which one? Maybe sih. Si. Bu. A. So you are talking about the lifestyle of the. Cerita tentang gaya hidup. Yeah. Iya. Kita nggak bisa mikir, Bu. Nomor 2. Pinter-pinter tolong. Ya, Bu ya. I tadi ya. A ya. A.
Ya. A. Yes. 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 Kok bisa? Bisa lah. Baca di atas. The deer is called a distinctive animal because, ya. Mesti Ini nggak lolos nih ini Bu. menanyakan tentang makna kata distinctive. Okay. Bu, itu halaman berapa itu? Aduh, bingung. Nah, sekarang cari apa itu distinctive animal. What is it? Halaman 61. Aduh, ya Allah, kok bentar-bentar. What is distinctive animal? Because ya, dicari kata kunci distinctive. Ibu. Kemudian dicari meaning secara kontekstual. Apa? Ya. Maka jawabannya ada ya. The next, the word adorn. Adorn, okay. Yes. Sudah ketemu. And line 1. And the meaning to which of the following? Dibaca dulu. What is adorned? The adorned most species of male deer. Kalau Anda tidak tahu, belum tahu, baca lagi kalimat selanjutnya. These antlers are used by the males primarily to find either for mates or for leadership of the herd. Oke, apa adorned? Leadership of the head. What is it adorned? Deer called. Decorate. Decorate? Maybe. Cover, Bu. No, what is it? Adorned? Most species of male deer. Two? What is it to adorn? Decorate. Yeah, decorate. Correct. And number 4, it is not mentioned in the passage that the deer uses its antlers. Tidak disebutkan. In the passage that the deer to climb branch. To climb branches. Ya, ini sudah teorinya sudah masuk semuanya dalam bacaan ini. Ada yang ditanyakan tentang mainly topik, ada yang menanyakan tentang makna, ada yang menanyakan tentang not mention, dan ada yang menanyakan tentang makna juga di sini. In which month would a deer probably have short velvety antlers? Ya. Dan kemudian nomor 6 itu ditanyakan tentang line 6 could be best. Nah ini makna juga. Could be best be replaced by which of the following? Coba nomor 6 ini coba. Nomor 6 itu tentang solid. Ini kan nomor 5. Jadi nomor 6 menanyakan tentang apa? Solid ya. Di mana solid? Kata solid. The word solid and line. And harden into solid branch. Ya, solid branches. Oke, dibaca. Later in the year as the season progress, the antlers ground and harden into solid branches. Solid di sini bisa digantikan dengan apa? Firm. Ya, bukan tin, bukan levy, bukan tini. Okay, number 7. Where in the passage does the author explain how a deer uses its antlers? Tarik kata kuncinya. Deer Use its antlers. Cari lines berapa? Ada kata deer. Nah ini kan. Oke. Jadi ini line berapa ini? Wih.
Dan berapa ini? Baik, 2 dan 3. Nomor 3 yang ya. Oh, line 1 and 2 maybe the enters are used. Kata kuncinya kan ada ini, dear so dear loses it enters ya. Jadi di sini line 3 kan di sini. 2. Jadi 2 and 3. 2 and 3. 2 and 2. 2 and A, Bu. A. A. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Betul ya, Bu, nomor 7 tadi A ya? It's okay, clear enough, Bu. Clear enough ya. Jadi itulah yang harus Anda lakukan dalam mengerjakan tes. Tidak usah dibaca. Oke, sekarang coba latihan yang kedua, passage 2. Ya. The subject of this passage is, kembali main idea ini. Subjek, gimana tadinya? The first sentence. Maybe A. No, maybe. That is A. The Human C. nature. The characteristics of REM sleeps. Yeah. C. Yeah. The characteristic of REM sleep. According to the passage, how often does REM sleep occur in one night? Ada REM? Oh. One night. Ada occurs, ya kan? Ada kata occurs, ada kata one night. Dibaca. 4 or 5 times. Nah, udah pinter-pinter. During one night. Iya, 4 or 5. Oh, C. Iya, udah pinter-pinter gitu. Nomor 3. Yeah. A REM sleep period of 40 minutes would most likely be the period of which one? Ini dicari juga kata kuncinya. REM sleep period of 40 minutes would be most likely be which period of REM sleep? Ayo, REM sleep period of 40 minutes. Which one? Which one? Ayo, ada jawab apa? First period. A. First period. A. There was and now let's process the meaning too. Cari kata kunci progressive. Line 5. Nah, sudah ketemu? Continued. Bahasa Inggris. Apa progressive? Oh, A. Continuous. Continuous. Nah, udah bisa semua gitu. Ayo. Bu, yang nomor 3 tadi apa ya? Aduh, ketinggalan. A. The first period. Tetap ya? Oh, ya, oke. The word transition in paragraph 2 could be best very best by cari di paragraph 2. Ayo, mana? Transition. Nggak ada ya. Move. Which one? Breathe. A. The N and probably stand for which of the following words? N REM. Nah, dibaca nih, ada kan? Non-rapid eye movement, oke? Sudah ketemu? Dibaca. Physical change occur in the body to show that a person has transitioned from N. So what is it? Oh, non. Non. B. Non. Bravo. Non-rapid.
According to the passage, all of the following occur during REM sleep except that. Baca REM sleep-nya dulu. Apa? Apa yang tidak bicarakan dalam REM sleep? Dreams take place. Dream takes place. Si. Benar, Bu. Bukan D ya, kalau ini malah disebut during REM sleep. Si. Si, Oh. Si, Bu. Si, betul. Si ya. Oh, see. Okay. And number 8, where in the passage does the author describe the period of REM sleep? Period of REM sleep. Ya, dicari kata kuncinya ini. Jadi dibaca. Gimana? Ini ada kata occurs. Landsec until 7. Landsec until 7. B. Line berapa tadi? Line berapa jawabannya? Line 3. Line 3. Line 3. Maaf. Line 3. Ya. Oke, sudah bisa semuanya gitu. Siap, Jian. Bisa, Bu. 500. 500 untuk tes tulisannya. Bu, Ya, dibantu, Bu. Sudah tahu bisa menjawab? Itu Halo, Bu tidak Agnes. usah membaca. Saya ulang lagi teorinya. Bentar. Halo. General ID. Halo, Bu Agnes. Apa? Besok tesnya kan Zoom itu juga menggunakan Zoom test ya? Psikologi. Aplikasinya. Pakai psikologi. Oh iya ya, oke, thanks Bu Agnes. Thank you, you're welcome. Saya ulang ya teorinya sebentar ya, karena tadi sudah bisa menjawab dengan betul. Sekarang ini kembali yang terlambat itu tadi diingat. Belajarnya ini, diingat ini. Yang dipelajari apanya? Perintahnya. Bukan verbnya. Perintahnya. Yang kedua, bisa baca itu tadi? Kita membaca semua. Tidak perlu dibaca semua. Tidak baca bisa jawab tuh tadi? Luar biasa. Ya. Tadinya kan pikirannya dibaca bacaannya berjam-jam. Nggak usah, ngapain? Ya toh? Nah. Terus tadi Anda tahu nggak kata-kata di dalam bacaan tadi Anda familiar atau tidak? Tidak. Ada apa tadi? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Nah, It's simply familiar. Nah. Not familiar, tapi Anda bisa jawab kan? Ya, Ya. Yes. Tidak perlu khawatir. Luar biasa. Don't worry artinya. Jangan takut. Jangan sampai tes TOEFL, waduh ini apa ya? Tutup selesai pulang. Jangan ya. So, Optimis lulus, guys. optimis lulusnya. Don't. Yes. Though you do not know what is it the words. Walaupun tapi tetap dikerjakan. Ya. Oke. Terus nomor 4. Ini yang belum dikerjakan. Jangan buang waktu. Kalau tidak tahu, jangan lalu terpana. Iya, terbengong-bengong ini apa, ini apa, ini Karena apa. pandangan pertama. Ya. Terpesona. Jadi tetap kalau tidak tahu dilewati dulu, kerjakan yang paling mudah. Itu juga triknya. Nanti kalau masih ada spare time, kembali kepada yang tidak tahu, dikerjakan. Karena trik dan trik TOEFL itu semuanya harus dikerjakan ya, tidak boleh ada yang kosong. Nanti akan mengurangi nilai. Ya begitu ya, masih seperti itu atau enggak ya. Ini yang umum, tolong diingat selama hidup. Anda ketika belajar TOEFL ya. Oke. Dan trik-triknya ini dibaca
belajarnya itu ya, dibaca, kemudian cari di mana jawabannya, cara menjawabnya. Tadi sudah bisa semuanya. Ini juga, ini motif apa ya namanya, tipe-tipe pertanyaannya, di mana menjawab, jawabannya di mana, kemudian how to answer the question, caranya bagaimana. Maka ini disebut tip and trick, karena triknya ini, trik-triknya ini, cara-caranya, langkah-langkahnya ini, ya. Tadi untuk pertanyaan strategi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama loh sebetulnya. Cari keywords dalam pertanyaan, cari di bacaan, dijawab. Itu triknya. Ya. Ini juga choose keyword. Kalau Anda mengamati nanti kalau sudah di-upload semuanya choose keyword, scan, read. Ini kata-kata apa action ini, choose keyword, scan and read, look the answer. Ini kata kuncinya, choose, scan, read and look for answers. Choose keyword, scan, read, nah, sama kan, look for answer. Oke. Ini juga look at the, kalau ini yang pronoun itu memang agak spesifik bahasa Inggris ya. Pronoun itu apa saja? Atau bahasa Inggris ada she, he, they, we, you, it, I. I menggantikan apa? Saya. We menggantikan? Kita. They. Yang harus Anda perhatikan dalam pronoun adalah bahasa Inggris itu mengacu pada singular dan plural ya. Kalau singular diganti dengan it, she, he, dan that's it. You bisa juga. Tapi kalau plural penggantinya adalah we and they. You juga bisa sebetulnya. You bisa plural dan bisa singular. Itu bahasa Inggris. Lain dengan bahasa Indonesia. Ya makanya saya mengatakan ini yang menjadi permasalahan TOEFL adalah ini sebetulnya. Pronoun, karena bahasa Indonesia tidak mengalami ini, tidak mempunyai konsep ini. Kok banyak diganti they, singular diganti she, he, it, sampai ada. Cara menjawabnya mudah. Cari pronoun, cari kata benda sebelumnya, konsisten ya. Kalau pronounnya he ya pasti single, kalau pronounnya she ya pasti single. Kalau it ya single, kalau you can be plural, can be single. Be careful. And we, they, nounnya plural. Sebelumnya dicari itu. Ya, itulah jawabannya. Ya. Kemudian Anda membaca sebentar konteksnya bagaimana sesuai dengan apa yang ditanyakan atau tidak. Ini yang paling berbahaya karena saya kasus ini sering bahasa orang Indonesia banyak salahnya di sini loh. Kasus pronoun ini orang Indonesia sangat complicated karena sistem bahasanya berbeda. Oke, karena mengenal singular dan plural. Inggris, Indonesia. Oke, lalu yang ini apa ya? Ya. Ini kalau ada pertanyaan tentang meaning, itu artinya adalah makna. Tidak usah bingung. Cari kata kuncinya. Kemudian dibaca. Kalimat yang mengandung kata kunci itu dibaca. Kalau Anda belum tahu satu kalimat, kalimat sesudahnya. Dibaca lagi, dibaca. Oke? Jadi jangan hanya satu. Saya maksudkan membaca kalimat adalah dari huruf besar sampai titik. Jangan separuh-separuh. Baca satu kalimat, tidak tahu satu kalimat berikutnya. I believe that you will know what does it mean. Oke? Jadi kata meaning ini adalah makna. Ya, what is the meaning of this and that? Konteks kembali, tapi harus dicari keywords-nya. Okay. Dan lagi tadi saya ulang. Nah, sudah, sekarang tinggal pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Masih ada 5 menit lagi, saya selesaikan setengah 5. Any questions so far?
Terus untuk yang singular sama plural tadi bisa diulang, Bu? Untuk yang pronoun singular sama yang plural tadi bisa diulang, Bu? Oke. Pronoun adalah pronoun untuk kata benda, menggantikan kata benda. Ya. Karena ketika sudah disebutkan awal, pasti penyebutan kedua menggunakan kata benda. Seperti plural, seperti tadi people itu diganti dengan they, begitu kan? Maka ketika Anda ditanya tentang pronoun itu harus hati-hati. Kalau yang ditanyakan itu it, maka pasti menggantikan kata benda singular. Kalau yang ditanyakan they, pasti yang ditanyakan kata benda plural. Refer to the plural. Kalau yang ditanyakan we, Bu, yang ditanyakan apa tadi? They refer to. We refer to. Pasti kata bendanya plural. Kalau it, pasti kata bendanya singular. Begitu? Paham? Paham? Seperti ditanya. Singularnya terus apa, Bu? Kata benda plural dan singularnya? Lang. Kata benda plural dan singular ya. Sebelumnya. Nah, contohnya kan ini kan. It. Di sini kan menggantikan singular noun, toh? Baris kedua. Nah, it. Maka dia tidak pernah menggantikan plural. Jadi it di sini penggantinya menggantikan harvest moon. Bisa jelas? Sudah jelas apa yang tadi saya? Yes. Nah, tapi kalau sini day, pasti yang diganti adalah kata benda plural di sini. Cari yang kata benda plural. Jadi kalau pronoun itu cari saja kata benda. Tergantung mau ditanya apa. Kalau single ya kata benda single. Kalau plural ya kata benda plural. Oke. Kalau ini day ini tadi. Nah, day ini kan plural. Ya kan? Refers to. Tidak mungkin moon. Tidak mungkin harvest. Pasti antara farmers sama nights. Jawabannya adalah farmers. Understand that? Ini loh, ini loh. Yes. Ya, kan tidak mungkin menggantikan moon. Moon itu single ya. Harvest juga single. Antara night dan farmers. Tetapi di sini tidak ada night. The night for no. Ini kan the night-nya satu. Ini farmers. Ya, paham. Okay. Terima kasih. Oke, thank you. Any question so far? Saya akhiri 4:30 ya. Oke. Sudah capek tau? Ngantuk, Miss. Masih ada pertanyaan? Iyalah. Mana kabur, Mas ya? Baru mulia, bro. Siapa lagi yang bertanya? Is it clear enough? Is it clear enough? Yes, Yes, clear enough. Yes, clear. Enough, Bu. Enough. Ya, belajar ya. Study hard. Yes. Read again the theory, the trade. Yes. See you too. Thank you, and you will get the support. best of the best. Dapat yang terbaik. TOEFL-nya Oke, 500, di atas 500 ya. Thank you, ma'am. Amin, cantik banget deh. Thank you very much. Saya kenalkan saya Bu Agnes ya. Pada. Oke, sip. Barakallah. Penting lulus.
Presensinya ada di chat ya, tolong di absen masing-masing di chat, di absen ya. Sudah Ibu. Oke. Sudah Ibu. Silakan belajar sendiri untuk mendapatkan yang terbaik. Saya bantu Anda dengan doa. Alright. Saya bantu Anda dengan doa supaya lulus semuanya ya. Oke. Besok jam 3 lagi ya, Bu? Hah? Amin, amin. Apa? Hadir. Besok jam 3 lagi ya, tapi tidak dengan saya, dengan teman saya lain lagi. I just Oh ya, Bu. Terima I kasih. just tell you, teach you today, not tomorrow. Thank Oh, you. thank you very much. Bye. Bye. See you later. Stay healthy and Bye. safe. Tetap sehat, semangat belajar untuk TOEFL ya. Thank you, man. Bye bye. Iya, Bu. See you. Bye. Thank you, Mom. Thank you, love you. Love you too. Ayo, Min. Min, bubar, Min. Tarik, Min. Ada yang jomblo? Ada yang jomblo? Halo, ada yang jomblo? Aku jomblo, Mas. Halo. Angel. Kalau ada yang jomblo sama kita. Kalau ada yang jomblo sama kita. Ada yang fan MU. Ada yang fan MU. Ada yang fans MU. Fan MU. Amin. Fan MU. Amin. Fan MU. Jomblo tinggi. Nggak tinggi-tinggi amat sih. Mesti fan MU. Ernita the best. Masuk bisa. Guys. Apa tenang, Mas? Mas yang senyum fans MU. Apa ya? Apa? Umum ya? Enggak. Anjir, gak pakai baju. Manusia kurang kerjaan semua kalian. Nah, ini we admin bubar wis. Saji umum. Kayak grup bapak-bapak ya. Ayo, ciuman yuk. Baca bapak-bapak ya, Mas. Ngopi, Mas. Andra, Mas. Bebera. Oh, baby.